Jadi sampai saat ini posisi Surya itu posisi supremasi, dan beliau OSM dan lembaga Suryanya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Dua kubu berseteru di PBNU sama-sama akan gelar rapat pleno. Para kiai sepuh dan mustasyar Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan dan silaturahmi di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu, 6 Desember 2025. Kegiatan tersebut turut mengundang Rais AM PBNU KH Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya. Namun, Rais AM PBNU tidak hadir dan mewakilkan kehadirannya kepada Muhammad Nuh, salah satu Rais Syuriah PBNU. Dalam pertemuan dengan para kiai sepuh dan mustasyar NU itu, M. Nuh menyampaikan berbagai hal terkait hasil rapat Syuriah PBNU yang mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketum PBNU. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga supremasi organisasi. Jadi sampai saat ini posisi Surya itu posisi supremasi, dan beliau OSM dan lembaga Suryanya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Ujar M. Nuh. Ia menyebut pencopotan Gus Yahya dilatar belakangi adanya pelanggaran yang dianggap berujung pada sanksi organisasi. Tidak ada perselisihan individu, tetapi konteksnya adalah konteks adanya kesalahan. Dan, dari kesalahan itulah maka diberikan sanksi, mundur atau diberhentikan, kata M. Nuh. Menurutnya, keputusan rapat Syuriah PBNU telah final dan akan ditindaklanjuti melalui rapat pleno PBNU pada Selasa, 9 Desember 2025. Agenda pleno mencakup pembahasan pengangkatan penjabat Ketua Umum PBNU. Orga itu nanti tanggal 9 Desember, hari Selasa, akan ditindaklanjuti melalui pleno. Itu agendanya mengangkat PJ yang baru. Peluang Islam berarti tertutup. Tanggal belum tertutup semua. Ini konteksnya bukan Islam itu kalau saya dengan panjenengan eker-ekeran. Ya ini bukan itu. Ini konteksnya adalah pemberian sanksi. Ujar M. Nuh. Secara terpisah, Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah mengatakan rapat pleno yang digelar Rais AM atau Syuriah PBNU tidak sah karena Yahya Holil Stakuf alias Gus Yahya masih sah menjabat Ketua Umum. Menurut Ulil, Yahya Holil masih Ketua Umum PBNU berdasarkan mandat Muktamar NU di Lampung. Ia juga mengatakan sampai saat ini belum ada pencabutan mandat atas Yahya oleh Muktamar. Rapat pleno sah jika dipimpin secara dui tunggal oleh Rais AM dan Ketua Umum, kata Ulil. Ulil menuturkan, apabila dui tunggal ini dipisahkan, rapat pleno tidak sah dan tidak memiliki legitimasi secara aturan organisasi atau anggaran dasar anggaran rumah tangga, @art. PBNU kepengurusan Yahya Holil juga akan menggelar rapat pleno pada 11 Desember 2025 di kantor pusat PBNU di Jakarta Pusat. Ulil mengatakan ada 3 agenda yang akan dibahas dalam pleno nanti, yakni evaluasi program, konsolidasi organisasi, dan penanggulangan bencana. Saat ditanya apakah pleno membahas perombakan organisasi, Ulil mengatakan belum ada rencana pembahasan perubahan struktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.